Mengamuk setelah tersingkir di Piala Dunia, FIFA akan sanksi Asosiasi Sepak Bola Uruguay. Beberapa pemain Uruguay berlaku ofensif setelah laga melawan Ghana di Piala Dunia. Melihat perilaku tersebut, FIFA sedang melakukan proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Uruguay dan 4 pemainnya tersebut. Setidaknya FIFA mencatatkan 4 nama, yakni Edison Cavani, Jose Gimenez, dan juga Fernando Muslera. Keempat pemain Uruguay tersebut bakal diselidiki secara terpisah atas dugaan perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip permainan yang adil. Dominik Livakovic jadi pahlawan Kroasia. Dominik Livakovic layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga Jepang versus Kroasia. Livakovic menepis 3 penalti Jepang di babak adu penalti, dan 3 penyelamatan ini jelas berperan penting bagi keberhasilan Kroasia mengalahkan tim lawan. Di waktu normal, Livakovic juga membuat 3 penyelamatan penting untuk serangan-serangan dari Jepang. Dia tampil tangguh ketika barisan bek Kroasia belum benar-benar menemukan ritme. 3 penyelamatan penalti dan 3 penyelamatan di waktu normal membuat Livakovic terpilih sebagai pemain terbaik versi votingan FIFA. Disebut kemampuan Neymar menjadi pusat permainan Brazil. Timnas Brazil sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 setelah menaklukkan Korea Selatan. Tim asuhan dari Tite tersebut berhasil menang dengan skor telak 4-1 atas Korea Selatan berkat penampilan apik dari para pemainnya. Di laga melawan Korea Selatan, peran Neymar sangat terasa sebagai penghubung antar pemain Brazil. Hal ini diakui oleh sang pelatih Brazil Tite yang merasa kemampuan teknik dari Neymar mendukungnya sebagai pusat permainan Seleção. Pernyataan Tite tentang pentingnya peran Neymar di timnas Brazil bukan omong kosong semata. Pasalnya absennya Neymar sangat terasa dalam permainan Brazil di beberapa laga sebelumnya. Selain memiliki kemampuan teknikal yang luar biasa, kehadiran Neymar juga memberikan motivasi yang lebih bagi para pemain Brazil yang lain. Wajar saja mengingat Neymar merupakan sosok vital dan senior terutama di lini serang milik timnas Brazil. Korea Selatan dibabat Brazil, wakil Asia habis tak tersisa. Korea Selatan harus menyerah dari Brazil dengan skor telak 4-1 dalam partai babak 16 besar Piala Dunia. 4 gol kemenangan Brazil seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat aksi dari Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, dan juga Lucas Paqueta. Korea Selatan hanya mampu mencetakkan gol hiburan lewat aksi dari Park Sung-yo di babak yang kedua. Kemenangan ini membuat Brazil berhak lolos ke babak perempat final untuk menghadapi Kroasia. Sementara itu Korea Selatan harus tersingkir. Tersingkirnya Korea Selatan membuat wakil Asia di ajang Piala Dunia 2022 kini telah habis. Setelah di laga sebelumnya Australia menyerah dari Argentina dan Jepang kalah adu penalti dari Kroasia. Manchester United sempat coba barter Donny van de Beek dengan pemain Juventus. Ada rumor menarik terungkap seputar Manchester United. Setan Merah dilaporkan pernah mencoba untuk menukar Donny van de Beek dengan pemain Juventus yakni Weston McKennie. Pesan mengklaim bahwa Manchester United sempat menjalin kontak dengan Juventus di musim panas kemarin. Tim asal Turin itu dilaporkan berminat menampung gelandang asal Belanda tersebut. Namun dalam pembicaraan itu, terjadi pembicaraan terkait opsi transfer dari Donny van de Beek. Manchester United mengusulkan pertukaran sang gelandang dengan gelandang Juventus yakni Weston McKennie. Namun pada akhirnya kedua tim gagal mencapai kata sepakat karena kedua tim tidak bisa menyamakan persepsi mereka mengenai harga dari kedua pemain tersebut. Teror Malaysia merekomendasikan Manchester United anggut kompatriotnya di timnas Belanda. Baik timnas Belanda, Teror Malaysia mengomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap Cody Gakpo. Ia menilai Gakpo sangat layak untuk membela Manchester United. Malaysia menyebut Gakpo adalah penyerang yang sangat bertalenta sehingga ia layak membela klub seperti Manchester United. Manchester United saat ini sedang kekurangan striker. Mereka memutus kontrak dari Ronaldo beberapa waktu yang lalu akibat tindakan indisiplinernya. Dan Manchester United kini sudah memulai berburu penyerang yang baru sebagai pengganti dari Ronaldo. Mikel Arteta siapkan 2 nama sebagai pemain baru untuk Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta secara senyap telah memasang target pemain yang akan didatangkan The Gunners pada bursa transfer Januari nanti. Kabarnya petinggi klub akan mempersiapkan anggaran mencapai 50 juta pound untuk modal Arteta bermanuver di bursa transfer musim dingin. Kini laporan terbaru The Mirror melaporkan
jika pelatih Mikel Arteta tertarik mengisi sektor lini sayap mereka, dan juga gelandang tengah jadi perhatian khusus bagi entrenador asal Spanyol tersebut. Satu dari dua nama yang menjadi pertimbangan Arteta adalah winger milik Bayern Munchen yakni Leroy Sané, dan juga pemain muda milik Shakhtar Donetsk yakni Mikhailo Mudryk. Inggris versus Prancis, Gary Neville yakin Walker mampu imbangi Mbappe. Inggris bertemu dengan Prancis pada babak perempat final Piala Dunia dengan laga berlangsung di Al Bayt Stadium pada Minggu dini hari. Inggris lolos usai menghadapi Senegal 3-0, sementara Prancis membungkam Polandia 3-1. Bicara ancaman dari Prancis, Kylian Mbappe tak diragukan lagi menjadi pemain yang paling harus diwaspadai. Mbappe merupakan top skor sementara Piala Dunia 2022 dengan koleksi 5 gol dan sudah membukukan 2 assist sejauh ini. Dengan Mbappe beroperasi di sisi kiri dalam permainan Prancis, Inggris bakal butuh pemain yang cepat dan kuat secara fisik untuk mencoba menanganinya. Mantan bek kanan timnas Inggris yakni Gary Neville menilai bahwa Kyle Walker paling tepat untuk tugas tersebut. Richarlison ramaikan perburuan top skor. Richarlison menambah koleksi golnya saat berhasil melibas Korea Selatan yang meramaikan daftar top skor sementara Piala Dunia. Richarlison mencetakkan 1 gol dalam kemenangan 4-1 Brasil atas Korea Selatan. Tambahan 1 gol itu membuat Richarlison naik ke posisi kedua daftar pencetak gol Piala Dunia 2022 dengan koleksi 3 gol. Ia sejajar dengan 7 pemain lainnya, diantaranya adalah Lionel Messi, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Alvaro Morata, Oliver Giroud, dan juga Enner Valencia. 8 pemain ini mengejar gelar Mbappe di puncak klasemen daftar dengan 5 gol. Sementara itu ada 16 pemain di urutan ketiga yang mencetakkan 2 gol. Namun dari jumlah tersebut hanya 5 nama yang masih aktif dan sisanya sudah tersingkir. Vinicius Junior optimis Brasil bisa tembus partai final. Pertandingan selanjutnya untuk Brasil adalah pertemuan 8 besar dengan Kroasia, dan Vinicius Junior yakin mereka dapat melanjutkan ke tahap akhir turnamen yang berlangsung di Timur Tengah tersebut. Dengan berlalunya pertandingan itu akan menjadi lebih sulit dan melawan Kroasia akan menjadi pertarungan. Kami ingin menari hingga partai final, tambah dari Vinicius. Jika Brasil dapat mengalahkan Kroasia di babak perempat final, mereka akan menghadapi Argentina atau Belanda di semifinal, dan pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Lusail Stadium pada tanggal 13 Desember mendatang. Marcus Rashford masuk dalam rencana belanja Real Madrid. Masa depan Marcus Rashford menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru membuat dia mulai dikaitkan dengan pintu keluar setan merah. Seperti diketahui, masa bakti dari Rashford bersama The Red Devils memang akan berakhir pada musim panas tahun mendatang. Hal tersebut membuat pemain berpaspor Inggris tersebut bisa didapat dengan cuma-cuma di bursa transfer musim panas nanti. Situasi ini tentu membuat Rashford mulai jadi buruan beberapa klub papan atas Eropa. Kabar terbaru dari Football Espanya melaporkan bahwa Real Madrid sudah menjadikan pemain berusia 25 tahun itu sebagai target utama. Selain ingin menambah kekuatan skuad, ketertarikan Real Madrid kepada Rashford diklaim karena Dewan Klub merasa sang pemain bisa menjadi suksesor bagi Karim Benzema yang saat ini sudah menginjak usia 34 tahun. Kim Min-jae masuk dalam radar Manchester United. Kim Min-jae memang baru bergabung dengan Napoli di jendela bursa transfer musim panas ini, akan tetapi dirinya mulai dikaitkan dengan klub yang lain setelah dirinya tengah menampilkan performa positifnya secara konsisten pada Piala Dunia kemarin. Saat ini Manchester United yang terus gencar menguatkan sektor pertahanan terutama di sisi tengah pun kini mulai mengincar namanya. Lewati lansiran dari Daily Mail, The Red Devils bahkan bisa melakukan pergerakan cepat dengan mencoba mengaktifkan klausul rilisnya. Klausul rilis yang dimiliki oleh bek tengah berusia 26 tahun tersebut tak terbilang mahal, karena hanya berada di angka 45 juta euro saja. Dan hal tersebut tentu saja bukan menjadi suatu masalah bagi The Red Devils.